Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Araf Sanjani Jawahari dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam IPS yang diampu oleh Bapak Yopi Nugraha. Yang kali ini saya akan bahas yaitu tentang revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0 atau 1.0 sampai 4.0. Revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris, yaitu merupakan revolusi ekonomi. Corak perekonomian di Inggris yang semula agraris berubah menjadi industri. Di antara salah satu cirinya yaitu status sosial yang sangat dipengaruhi oleh luas tanah. Saat itu cara membuat barang juga masih sangat konvensional, yaitu mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Pembuatan barang pun juga masih dikerjakan di rumah-rumah, belum dilakukan di pabrik. Kemudian hasil dari inovasi kreativitas manusia ingin mengembangkan kemampuannya, maka revolusi industri mulailah dengan penemuan cara yaitu pembuatan barang dari tenaga manusia ke penggunaan mesin. Dengan demikian barang bisa diproduksi lebih cepat dalam jumlah massal. Dan mulailah pabrik-pabrik didirikan di perkotaan yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang besar, sehingga terjadilah proses urbanisasi. Baik, yang kita akan bahas yaitu revolusi industri 1.0 yang terjadi sekitar tahun 1800 sampai 1900, kemudian revolusi industri 2.0 yang terjadi sekitar 1900 sampai 1960, kemudian revolusi industri 3.0 yang terjadi sekitar periode tahun 1960 sampai 2010, kemudian revolusi industri 4.0 sekitar tahun 2011 sampaikan sekarang. Pertama yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi industri ini merupakan suatu perubahan yang besar, yang cepat dan radikal yang mempengaruhi corak kehidupan manusia. Sejarah mencatat sekitar tahun 1800 sampai 1900 merupakan periode revolusi industri 1.0. Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri ini. Saat itu secara politik Inggris memiliki masyarakat yang stabil dan merupakan negara koloni terbesar di dunia. Dengan terjadinya revolusi industri ini, maka negara-negara koloni Inggris berperan sebagai sumber bahan baku dan industri dan merupakan wilayah pemasaran barang-barang hasil manufaktur. Adapun sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 diantaranya yaitu pertama industri tekstil, kemudian industri besi dan baja, kemudian industri transportasi. Industri tekstil di awal era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Hal ini diawali dengan pembuatan mekanisi mesin pintal, yaitu mesin pintal merupakan temuan inovasi yang mengubah corak sektor industri tekstil. Produk tekstil yang merupakan sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Kemudian juga industri besi dan baja. Perkembangan inovasi di sektor pertambangan juga mengalami kemajuan pesat dengan ditemukannya inovasi produksi proses pembuatan besi dan baja yang lebih murah. Biaya proses pembuatan besi baja yang murah ini merupakan tonggak sejarah perkembangan industri permesinan dan transportasi. Kemudian yang ketiga yaitu industri transportasi yang terjadi pada revolusi industri 1.0 ini. Sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun setelah ditemukan mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang produksi ke lokasi diantar menggunakan kapal laut juga kereta api. Kemudian revolusi industri 2.0.
Pada periode ini terjadi kemajuan yang sangat cepat juga, terutama di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang. Selanjutnya revolusi industri ini menyebar ke seluruh benua Eropa. Industri ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Revolusi industri 2.0 ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi industri sebelumnya yang dimulai di Inggris pada abad ke-18 tadi. Kemudian revolusi industri 2.0 ini juga dikenal dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Inovasi pada periode ini merupakan pengembangan industri sebelumnya yang berbasis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sekitar 1900 sampai 1960 yang bercirikan ditemukannya mekanisasi sistem produksi massal menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien serta adanya standarisasi mutu dan kualitas. Adapun beberapa kemajuan pada periode revolusi industri 2.0 ini adalah antara lain yaitu pengembangan sumber daya energi minyak bumi, batu bara, dan bahan bakar sebagai bahan baku. Kemudian pada periode awal teknologi listrik AC dan DC sudah ditemukan dan sudah bisa difungsikan. Kemudian yang lain yaitu inovasi baru produksi besi dan baja dalam skala besar. Kemudian produksi massal mobil, pesawat juga. Kemudian meluasnya pemakaian mesin industri manufaktur dan juga meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Dan selain itu satu lagi yaitu penggunaan teknologi listrik yang sangat luar biasa ketika itu yang diterapkan dalam transportasi dan teknologi telekomunikasi terutama. Lanjut kemudian selanjutnya revolusi industri 3.0 ya. Perkembangan di zaman 3.0 ini mendorong kita melakukan inovasi. Jadi setelah dari 1.0 kemudian 2.0 kemudian lanjut ke 3.0 yang diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Peralatan industri yang sudah tidak lagi dikendalikan oleh manusia, namun sudah dikendalikan oleh komputer atau lebih dikenal dengan sistem komputerisasi. Pada periode ini terjadi tahun 1960 sampai 2010 yang melahirkan inovasi pengembangan sistem perangkat lunak untuk memanfaatkan perangkat keras elektronik. Banyak penemuan-penemuan dan pembuatan perangkat elektronik yang memungkinkan untuk melakukan otomatisasi operasional mesin ketika itu untuk menggantikan peran operator produksi. Adapun beberapa inovasi pada revolusi industri 3.0 ini adalah antara lain yaitu teknologi komputer, kemudian akses internet, peralatan elektronik, inovasi sistem perangkat lunak, dan yang terakhir adalah inovasi dan pengembangan sumber energi baru. Nah, kemudian kita masuk ke era kita kali ini yaitu revolusi industri 4.0. Yaitu era yang ditandai dengan adanya konektivitas antara manusia dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyber physical. Perkembangan revolusi industri ini membawa perubahan yang sangat cepat dan dengan tujuan mulia, yaitu menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pada industri 4.0 atau 4.0 ini ada pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital. Nah, kemudian istilah lain dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi digital atau era disrupsi teknologi.
sebuah bidang akan menggunakan otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Salah satu karakteristik unik dari revolusi industri 4.0 ini adalah penerapan kecerdasan buatan dalam semua bidang industri. Revolusi 4.0 ini berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputer manufaktur. Revolusi generasi 4 ini ditandai dengan munculnya komputer canggih atau robot pintar, kemudian kendaraan tanpa kemudi yang memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otak. Dengan adanya perubahan perkembangan revolusi industri dari mulai 1.0 sampai 4.0 memungkinkan adanya ancaman juga peluang bagi kita. Adapun peluang di revolusi industri yang sedang kita pijak yaitu 4.0, yaitu di era industri saat ini akan banyak peluang yang bisa kita kembangkan dengan mencari kreativitas masing-masing. Karena ketika revolusi industri 4.0 ini akan banyak mengubah industri dan karakter pekerjaan sehingga menghasilkan lini-lini usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru, bahkan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tetapi juga tidak terlepas dari ancaman yang ada di era industri 4.0 ini. Adapun ancaman-ancamannya di sisi lain pada saat kehadiran dengan revolusi industri 4.0 ini akan mengancam lini usaha yang ada karena profesi lapangan kerja digantikan oleh sistem otomatisasi dan robot, sehingga penggunaan tenaga manusia akan tersingkirkan dan penggunaan robot ini akan lebih efektif, lebih efisien dan lebih menghasilkan banyak produksi daripada tenaga manusia yang bisa terbatas juga. Pada era industri 4.0 ini juga manusia akan hidup dalam ketidakpastian. Oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan untuk memprediksi hidup masa depan. Kemudian sedikit kita akan berbagi tips and trik gimana cara rahasia sukses di era revolusi industri 4.0 ini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi perubahan atau revolusi industri 4.0? Bisa jadi kedepannya ada revolusi industri 5.0 lagi. Ya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa model industri 4.0 adalah kombinasi gabungan dari beberapa inovasi teknologi informasi dan komunikasi, sistem jaringan, kemudian cloud computing, virtualisasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, yang kita harus persiapkan adalah diri kita untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknologi digital terutama. Dan itu adalah sebuah keniscayaan dan keharusan yang harus kita benar-benar kembangkan agar kita bisa meraih sukses dengan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu juga mental kita harus dipersiapkan, mempersiapkan ketahanan, kemampuan beradaptasi, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan berinovasi agar kita tidak tertinggal. Kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan industri. Tidak menutup kemungkinan sebentar lagi muncul industri 5.0, 5.0. Tidak menutup kemungkinan. Maka kita harus tetap memacu diri untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan juga kreativitas kita agar bisa menyesuaikan, bisa tetap hidup dengan sejahtera, mengikuti perkembangan zaman. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.